Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refli Sasmigo, NIM 21TMIA 569. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem integrasi vertikal dan horizontal. Yang pertama kita masuk pada piramida otomasi. Piramida otomasi adalah representasi berbagai tingkat otomasi dalam sebuah pabrik. Piramida ini menjelaskan secara visual bagaimana teknologi diintegrasikan dalam sebuah industri. Yang pertama, level 3, Enterprise. MES memonitor seluruh proses manufaktur dari bahan baku hingga produk jadi. Level 2, Station dan Work Centers. Untuk mengakses data dan sistem kontrol jarak jauh, untuk mengontrol membutuhkan HMI. Level 1, Control Defense. PLC dan PID terintegrasi untuk menerima informasi dari sensor untuk membuat keputusan. Yang keempat, level 0, Field Defense. Motor listrik, pneumatik, hidrolik untuk memindahkan mesin, saklar untuk mendeteksi pergerakan material. Dalam perkembangan saat ini, level-level pada piramida otomasi saling berkomunikasi menggunakan beberapa jenis protokol, diantaranya Machine Queuing Telemetry, Transport atau MQTT sebagai protokol ringan yang memungkinkan klien dan server berkomunikasi dan bertukar data dengan cepat. Otomatisasi di level 0 sampai dengan 2. Otomatisasi merupakan teknologi yang berurusan dengan penerapan mekatronik dan komputer untuk produksi barang dan jasa untuk melakukan pekerjaan tertentu atau sekelompok pekerjaan secara otomatis dengan bantuan pengontrol. Komponen otomatisasi terdiri dari 1. Sensor untuk melakukan sensing temperatur, tekanan, laju dalam bentuk listrik. Yang kedua, transmitter untuk mentransmisikan sinyal mentah atau raw. 3. Sistem kontrol yang meliputi antara lain PLC, DCS, dan PC. Yang keempat, perangkat keluaran atau aktuator seperti drive control valve. Jenis-jenis otomatisasi. Jenis-jenis otomatisasi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, otomatisasi tetap. Flex automation digunakan pada peralatan khusus untuk operasi yang tetap. Misalnya ini perakitan mekanis. Yang kedua, otomatisasi yang dapat diprogram. Misalnya komputer aided design dan manufacturing system, CAD/CAM, CNC, dan robot. Yang ketiga, otomatisasi yang fleksibel. Misalnya manufacturing cell, flexible manufacturing system, computer integrated manufacturing system. Programmable Logic Control atau PLC. PLC merupakan sistem kontrol komputer industri yang terus-menerus memonitor keadaan perangkat input dan membuat keputusan berbasis logika untuk mengontrol keadaan perangkat output pada proses atau mesin secara otomatis. Manfaat terbesar dalam keadaan PLC adalah kemampuan untuk mengubah dan mereplikasi operasi atau proses sambil mengumpul dan mengkomunikasikan data. Perangkat pendukung. Perangkat pendukung lainnya yaitu perangkat pemrograman dan Human Machine Interface atau HMI. Perangkat pemrograman dapat berupa komputer desktop, laptop, atau tablet. Ada juga flexit atau O PLC yang dilengkapi built-in dengan tampilan dan tombol bawaan yang memungkinkan program ditulis secara langsung pada PLC.
Perangkat pemrograman memungkinkan pengguna untuk melihat dan memodifikasi mode yang berjalan pada PLC, sedangkan HMI menyediakan tingkat abstraksi yang lebih tinggi, memodelkan sistem kontrol secara keseluruhan. Manufacturing Execution System atau MIS. MIS merupakan sistem informasi yang menghubungkan, memantau, dan mengontrol sistem manufaktur dan aliran data yang kompleks pada lantai produksi. Dan yang terakhir, Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah perangkat lunak manajemen dalam proses bisnis yang memungkinkan suatu organisasi untuk menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk mengelola bisnis dan mengoptimalkan banyak fungsi terkait dengan teknologi, layanan, dan SDM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.